Tadi berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih, bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu ya, karena ini juga menjadi sorotan dan tampaknya juga menjadi program unggulan dari Pak Presiden begitu ya, seperti Iya. apa Pak Treng? Ya, jadi memang kan desa nelayan itu kan kira-kira ada 12.000 desa ya, yang mereka di pesisir tapi kemudian aktivitasnya itu 80% adalah ke laut. Aktivitas ekonominya itu di laut. Nah ini sudah begitu lama, sejak Indonesia merdeka kira-kira 80 tahun tidak tersentuh dengan baik. Kalau toh ada bantuan tuh sifatnya sporadis gitu. Jadi kalau pemerintah turun misalnya dulu ada kampung nelayan maju atau kalaju atau apa dan seterusnya, itu lebih kayak bantuan alat tangkap misalnya gitu, bantuan kapal gitu ya. Tapi itu sifatnya tuh tidak sistematis gitu, tidak jadi sebuah satu ekosistem yang jangka panjang. Nah, kami mencoba untuk melihat, tapi tentu ini hasil studi dari beberapa negara seperti kayak di Jepang, di Eropa, di Kanada, di mana-mana kita belajar lah seperti apa mereka. Mereka itu adalah satu kelompok produktif sebetulnya yang kalau kita kita akselerasi dengan sarana prasarana yang memadai gitu, dan itu memang domainnya pemerintah untuk membantu. Kalau itu dilakukan, maka itu akan terjadi kenaikan produktivitas mereka signifikan. Nah, kalau kenaikan produktivitas mereka signifikan, itu dampaknya pasti akan kenaikan pertumbuhan gitu. Jadi multipliernya juga banyak. Nah, atas dasar itu maka kemudian kami melakukan studi. Jadi kami lihat ternyata memang satu, mereka tidak memiliki sarana prasarana yang layak dan memadai untuk misalnya menambatkan perahunya mereka yang digunakan untuk mencari ikan. Lalu yang kedua, ketika perahunya dilakukan buat beroperasi setelah sekian lama gitu, kalau terjadi kerusakan dan sebagainya juga tidak ada sarana prasarana untuk memperbaikinya gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi kesulitan juga soal sarana prasarana untuk penyimpanan ikan selama masa penangkapan. Jadi misalnya mereka nangkap dan seterusnya, esnya sulit untuk mendapatkan es yang memadai yang sesuai dengan karakteristik daripada sarana produksi itu. Lalu juga setelah mereka mendarat tidak ada tempat penampungan untuk penyimpanannya dan seterusnya. Akibatnya adalah hasil produksinya jadi kualitasnya menurun. Akibat dari kualitasnya menurun, sebanyak apapun yang mereka tangkap, yaitu akhirnya harganya menjadi jatuh dan tidak masuk dalam standar yang diinginkan oleh pelanggan atau pembelinya itu. Inilah yang kita koreksi, dan semua hampir rata-rata ya, saya bisa katakan 99% lah katakan misalnya begitu, itu hampir rata-rata sarana prasarana itu, daya dukungnya itu sporadis gitu. Ini kita benerin, kita bikin model dulu di satu titik di Biak. Jadi tambatan perahunya atau dermaga kecil kita siapkan, lalu kemudian bengkel kapal itu kita siapkan, berikut dengan peralatannya. Lalu kemudian itu untuk menjaga apabila kapalnya rusak itu bisa diperbaiki. Lalu ada kemudian ruang docking kapal, bengkel docking. Jadi kalau kapalnya secara overhaul, secara menyeluruh harus diperbaiki ya, itu ada tempatnya juga. Lalu kemudian kita siapkan juga pabrik es. Ini menjadi penting banget pabrik es itu. Dan pabrik esnya pun juga spesifik. Jadi nggak bisa pabrik es yang selama ini berlaku seperti kayak balok-balok gitu. Kalau es ditampung di balok-balok itu kualitasnya tetap kurang bagus. Nah ini kita ganti dengan slurry ice. Jadi es yang bersumber dari air laut, yang karena ikan laut kalau dimasukin dalam air dinginnya slurry ice itu dia kualitasnya tetap terjaga seperti dia waktu masih hidup itu, masih fresh gitu. Nah ini kita bangun seperti itu. Lalu kemudian kita siapkan juga cold storage di wilayah itu, sehingga pada waktu dia mendarat lalu kemudian dibeli oleh pembeli ataupun disimpan, itu bisa ditempatkan dulu di cold storage. Dan yang paling penting lagi juga ada toko logistik. Kan kalau mereka, apakah mereka one day fishing, apakah 2 day fishing, atau 1 week fishing misalnya. Begitu dia berangkat
melaut kan dia butuh kebutuhan untuk konsumsi mereka selama berproduksi di laut gitu. Nah ini ada toko yang disediakan untuk itu. Lalu kemudian ada SPBN, jadi sentra bahan bakar untuk nelayan itu disediakan. Ini adalah satu ekosistem komplit untuk sebagai sarana prasarana mereka untuk bisa menjadi lebih produktif karena semuanya tersedia dari situ. Nah begitu ini dilakukan maka produktivitas mereka meningkat karena mereka akan dapat ikan dengan kualitas yang bagus, dia akan dapat bahan bakar untuk melautnya juga di situ juga, cari logistik untuk ke lautnya juga ada juga di situ gitu ya dan seterusnya gitu sehingga hasilnya bagus. Jadi dari model yang kita bangun itu signifikan sekali peningkatannya sampai 100% kalau menurut saya. Sebetulnya lebih dari 100%, tapi saya bikin rata-rata dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun dulu kita uji coba, setelah 1 tahun kita perhatikan, kita teliti, kita telusuri, kita data, kita catat, itu dampaknya kira-kira 100% peningkatannya. Inilah yang kami propose kepada Bapak Presiden, lalu beliau setuju untuk kemudian ini dibangun sebanyak-banyaknya. Targetnya berapa? Targetnya sampai akhir tahun 2029 itu 4.000 titik yang harus dibangun. Dan kalau ini terjadi, menurut saya ya kita nggak akan ada lagi tuh isu sustainability dan lain sebagainya, isu misalnya penangkapan yang tidak ramah lingkungan, itu tidak ada lagi karena seluruhnya sudah tertata dengan baik. Dari sisi pendanaannya sendiri seperti apa begitu Pak? Apakah ini juga nanti mungkin akan bisa dibantu juga begitu oleh pihak swasta? Karena kan kita berbicara tadi ini sebuah model yang cukup banyak partisipasi bisa dari mana saja. Ini menarik gitu. Waktu saya bikin satu dan itu hasilnya bagus, ada swasta besar yang dia melihat, oh ini potensi yang memang kalau swasta kan lihatnya kan adalah kan dari sisi penciuman bisnis gitu ya. Mereka lihat dan kemudian mereka interesting untuk bangun. Ada juga pihak swasta yang mulai membangun kampung nelayan. Mereka meyakini bahwa yang dia bangun ini pasti akan ada return gitu. Jadi dia bayar balik melalui investasinya itu dia bayar balik melalui keuntungan daripada hasil produksi perikanannya itu. Nah, yang dibangun oleh pemerintah sementara ini menggunakan APBN, tapi kemudian ke depannya lagi itu kombinasi dari investasi dari investasi dan antara. Jadi caranya kita bangun, lalu kemudian mana yang dia menjadi bagian dari public service obligasi itu pemerintah, mana yang bisa kan pada dasarnya kalau kapalnya rusak kan mereka juga kan harus benerin kan bayar juga. Nah, itu bayar ke bengkelnya itu. Lalu kemudian kalau dia melaut dia kan harus punya es juga. Dia kan beli juga. Ya dia beli ke pabrik yang ada di situ. Kalau dia mau nyimpen kan dia mesti sewa untuk penyimpanan. Dia sama juga, dia bayar juga gitu. Nah, semua ini ada tarifnya begitu dan semua ini dikelola, ekosistemnya dikelola, bisnis prosesnya, mata rantainya juga dikelola oleh koperasi. Namanya kebetulan Bapak Presiden membangun 80.000 koperasi desa merah putih. Nah itu salah satunya juga yang ada di desa. Baik, baru